Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab seorang muslim ketika sakit. Sahabat rahimakumullah, Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan. Islam menuntun pemeluknya agar tetap menjaga keimanannya dan status dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dan kondisi seperti apapun. Bahkan dalam kondisi sakit sekalipun akan tetap menjaga keimanannya. Seorang muslim yang baik, dia akan menghadapi kondisi sakitnya dengan berbagai hal positif. Bagaimanakah sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi sakit? Maka akan kami sampaikan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menganggap sakit sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Yang kedua, sakit sebagai penghapus dosa-dosa kita. Seandainya setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan mesti dibalas oleh Allah tanpa ada maghfirah atau ampunannya, ataupun tanpa penghapus dosa yang lain, siapakah di antara kita yang akan selamat dari kemurkaan Allah? Karena itu, termasuk hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjadikan berbagai ujian dan cobaan itu sebagai penghapus dosa-dosa kita, termasuk ketika kita sedang sakit. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah menimpa seorang muslim suatu kelelahan, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan dan duka, sampai pun duri yang mengenai dirinya, kecuali Allah akan menghapus dengannya dosa-dosanya." Yang ketiga, menyadari bahwa kesehatan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sering dilupakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Dua kenikmatan yang kebanyakan orang terlupa darinya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Sahabat rahimakumullah, betapa banyak orang yang menyadari keberadaan nikmat kesehatan ini setelah dia jatuh sakit. Dengan demikian, musibah sakit tersebut menjadi peringatan yang berharga baginya. Setelah itu, dia akan banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang keempat, bersabar dengan sakit yang dialaminya. Dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusannya baik baginya, dan sikap ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang mukmin. Apabila kelapangan hidup dia dapatkan, dia bersyukur. Hal itu kebaikan baginya. Apabila kesempitan hidup menimpanya, dia bersabar. Hal itu juga baik baginya." Yang kelima, berobat dan berdoa serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala." Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, ada dua pilihan bagi seorang ketika ia sakit. Satu, beruntung dengan mendapatkan penghapus dosa dan tambahan kebaikan.
Atau yang kedua, merugi, tidak mendapatkan kebaikan, justru mendapatkan murka Allah karena menerima ketentuan Allah dengan sikap marah dan tidak sabar atas takdir tersebut. Untuk itu, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan, serta dapat bersabar ketika sakit kita rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebahagiaan serta keberkahan hidup kita di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.